Jadi video kita berikutnya kita akan membahas cloud computing di dunia teknologi berkembang. Ya. Jadi sebelumnya kita pernah bahas blockchain dan segala macam. Nah, jadi apa itu cloud computing? Ya, jadi kalau kita lihat dari slide ya cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan kita itu untuk menggunakan sumber daya komputasi, ya, baik itu server, storage, aplikasi, database dan sebagainya melalui internet. Jadi tanpa harus memiliki perangkat atau servernya sendiri secara fisik. Nah, jadi dulu kalau perusahaan ingin menjalankan aplikasi, mereka harus beli server mahal, gitu. Kemudian harus punya ruang server, kemudian harus bayar listrik, kemudian juga dia harus memiliki tim IT yang cukup untuk melakukan proses maintenance. Nah, sekarang dengan adanya cloud, semua itu bisa disewa lewat internet. Ya. Jadi konsep sederhananya sebenarnya cloud computing ini dia menyewa komputer atau server yang ada di internet. Nah, jadi cukup banyak sekali penyedia cloud yang sering dipakai saat ini. Itu ada AWS, gitu ya, kemudian Microsoft Azure, kemudian ada yang namanya Google Cloud Platform. Nah, kemudian dalam cloud computing itu banyak sekali fitur yang ditawarkan. Yang pertama itu ada yang namanya availability. Yang artinya apa? Layanannya selalu tersedia. Ya, server cloud itu biasanya berjalan 24 jam nonstop. Contohnya apa? Google Drive, misalnya, Gmail, Netflix, gitu ya. Itu kita bisa akses kapan saja karena servernya memang selalu aktif. Kemudian fitur yang kedua ada yang namanya collaboration. Ya, dia memudahkan kerjasama secara online. Contohnya apa yang paling sering kita lakukan? Ada yang namanya Google Docs, kemudian ada yang namanya Google Sheet, ya, kemudian Figma. Ya, beberapa orang bisa mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dari lokasi yang berbeda. Kemudian elasticity, ya, kapasitasnya bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya website biasanya butuh satu server, tetapi saat Harbolnas gitu ya, atau flash sale, pengunjung itu naik 100 kali. Nah, cloud bisa menambahkan servernya otomatis, lalu menguranginya kembali saat traffic itu turun. Contohnya apa yang sering digunakan? Ya Tokopedia, gitu, ada Shopee, ada TikTok. Gitu. Kemudian fitur berikutnya ada yang namanya lower case, artinya biaya yang lebih murah karena kita tidak perlu beli server lagi, ya, maintenance hardware dan bangun data center. Ya, metode pembayarannya biasanya kita menggunakan pay as you go gitu. Ya, artinya bayar sesuai dengan pemakaian. Kemudian fitur yang kelima ya, berikutnya itu ada mobility. Ya, cloud bisa diakses dari mana saja, mau buka Google Drive di laptop bisa, apa sekarang udah bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan tablet, selama ada internet, data tetap bisa diakses. Nah, kemudian ada risk reduction. Ya, dia mengurangi resiko kehilangan data. Ya, kenapa? Karena biasanya cloud itu punya yang namanya backup otomatis. Ya, kemudian dia punya data replication. Kemudian dia bahkan memiliki disaster recovery. Nah, jika contohnya apa? Jika laptop kalian rusak, ya file di Google Drive itu harusnya tetap aman. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya scalability. Artinya apa? Ya sistem bisa berkembang dengan mudah. Gitu ya. Misalnya apa? Startup baru punya 100 user, setelah viral bisa jadi 1 juta user. Nah, cloud kan bisa itu sistem langsung scale up tanpa beli server baru. Kemudian yang kedelapan fiturnya ada virtualization, ya menggunakan teknologi virtualisasi. Artinya apa? Satu server fisik bisa dibagi menjadi banyak server virtual. Ya, misalkan gitu ya, satu mesin server bisa menjalankan ada server web, gitu ya, bisa menjalankan database, kemudian juga bisa menjalankan aplikasi secara bersamaan. Yang berikutnya fitur yang ditawarkan dari cloud computing itu ada yang namanya security. Ya, dia memiliki keamanan yang sangat tinggi, misalnya dari sisi enkripsi data, firewall, monitoring keamanan, itu banyak sekali. Gitu ya. Kemudian yang terakhir fiturnya device performance. Artinya cloud juga bisa membantu perangkat tidak perlu terlalu kuat karena prosesnya dilakukan di server cloud. Nah, contoh nyatanya apa? Google Colab ya untuk menjalankan Python, kemudian cloud gaming ya, yang digunakan sama
NVIDIA GeForce. Jadi laptop biasa bisa menjalankan komputasi berat karena prosesnya itu terjadi di server cloud. Nah, kemudian ada yang namanya tipe dari cloud computing. Jadi ada 6, tapi kalau kita kategorikan ada 2 kategori besar. Ya, yang pertama itu berdasarkan deploymentnya, artinya cara cloud digunakan. Kemudian berdasarkan service modelnya, jenis layanan yang diberikan. Nah, based on deploy, artinya yang cara cloud digunakan itu ada 3 jenis. Ya, ada yang pertama itu ada yang namanya public cloud, terus juga ada yang namanya private cloud, kemudian yang ketiga ada yang namanya hybrid cloud. Ya, public cloud apa? Cloud yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan dan bisa digunakan banyak organisasi. Contohnya apa? Yang tadi ada AWS, ada Azure, gitu, ada Google Cloud. Biasanya perusahaannya tidak perlu membeli server sendiri, mereka hanya menyewa layanan. Contohnya apa? Kalau di dunia nyata, startup seperti Gojek, gitu ya, Netflix itu menggunakan AWS atau Google Cloud untuk menjalankan aplikasinya. Ya, artinya apa? Mereka tidak harus membeli sebuah server yang mahal. Mereka tidak harus berpikir bagaimana mengurus maintenance-nya, ya, karena semuanya ya, disediakan sama penyedia cloud-nya. Kemudian ada private, ya, artinya cloud yang digunakan khusus oleh satu organisasi saja. Biasanya organisasi ini membutuhkan yang namanya keamanan yang cukup tinggi. Contohnya siapa yang sering pakai? Ya bank, gitu, atau perusahaan-perusahaan yang memiliki data privasinya tinggi. Ya, ya, biasanya kalau private cloud ini ya bisa berada di data center perusahaannya sendiri atau data center pihak ketiga, tetapi khusus untuk perusahaan tersebut. Nah, misalnya apa? Misalnya Bank BCA atau Bank Mandiri, ya, data transaksi keuangan itu kan sangat sensitif, gitu ya. Jadi mereka biasanya menggunakan private cloud agar kontrol keamanannya lebih besar. Tapi ada kekurangannya, biasanya biayanya lebih mahal. Kemudian ya butuh tim IT yang mengelola. Itu untuk private cloud. Kemudian ada istilah hybrid cloud, artinya gabungan antara public dan private. Nah, biasanya perusahaan ada juga yang menggunakan kedua jenis ini. Artinya apa? Mereka akan memisahkan data sensitif dan data umum. Nah, misalnya apa ya? Perusahaan e-commerce, nah, itu kan ada data transaksi pembayaran, itu bisa disimpan di private cloud. Nah, tetapi untuk website dan katalog produknya itu bisa dijalankan di public cloud. Itu untuk cara cloud digunakan. Kemudian based on model, ya, kategori yang kedua, dia akan menjelaskan layanan apa saja yang diberikan oleh cloud-nya. Ya, ada 3 juga, ada SAS, kemudian PAS, ada IaaS. Ya. IaaS ialah infrastruktur as a service, artinya layanan cloud yang menyediakan infrastruktur IT dari sisi dasarnya. Yang disediakan apa? Yang disediakan itu ya server, ya, kemudian storage, jaringan, bahkan virtual mesinnya. Tetapi kita masih harus mengelola sistem operasinya dan aplikasi itu sendiri, gitu ya. Itu untuk IaaS. Ya. Kemudian yang kedua platform as a service, PaaS, gitu ya. Nah, mereka menyediakan layanan yang namanya platform untuk mengembangkan aplikasi. Ya, biasanya yang disediakan apa? Ya, yang disediakannya biasanya ada servernya, ada sistem operasinya, gitu, ada frameworknya, database-nya, gitu ya. Jadi developer ini hanya perlu fokus membuat aplikasinya saja. Ya, itu untuk PaaS, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya software as a service, gitu ya. Jadi aplikasi yang langsung digunakan melalui internet. Jadi user itu tidak perlu melakukan proses instalasi apa-apa. Semua sudah berjalan di cloud. Ya, ini yang cukup banyak ya digunakan seperti Canva, ada Zoom, gitu ya. Ada Gmail juga, gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini paling sering menggunakan ya, SaaS ini tanpa sadar, gitu ya. Ya, paling sederhana kan saat kalian mengerjakan tugas di Google Docs, sebenarnya kalian ini sedang menggunakan cloud computingnya model SaaS, gitu ya. Ya, kemudian juga dari cloud computing arsitektur, gitu ya, arsitektur cloud sendiri pada dasarnya itu terdiri dari 2 bagian. Ada yang namanya front end, ada yang namanya back end. Gitu ya. Front end ialah perangkat yang digunakan
oleh user untuk mengakses cloud-nya. Artinya dari sisi user side-nya, usernya, ya. Biasanya kan terlihat dari beberapa perangkat gitu, ada yang menggunakan mobile gitu, ada yang menggunakan laptop, desktop, bahkan printer gitu. Ya, semua perangkat ini disebut end user device biasanya. Ya. Ya, kemudian ada yang namanya network layer, ya, internet ya. Jadi di tengah diagram itu ada yang namanya internet. Ya, internet ini sebenarnya sebagai jembatan saja antara user dengan cloud servernya. Jadi sebelum sampai ke cloud, biasanya data ini akan melewati perangkat jaringan seperti ada router gitu ya. Kemudian juga ada switch gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada bagiannya server. Nah, server ini ialah komputer dengan spesifikasi tinggi yang menjalankan layanan cloud-nya, gitu ya. Ya, kemudian ada yang namanya virtual desktop, artinya memungkinkan user itu mengakses komputer secara virtual melalui internet. Gitu. Contohnya apa ya? Kita bisa membuka lab, komputer lab gitu ya dari rumah, gitu kan, itu bisa. Kemudian juga ada software platform, gitu ya. Kita juga bisa platform untuk menjalankan aplikasi. Kemudian kita ada yang namanya aplikasi, ya, aplikasi yang digunakan oleh user seperti email dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya storage. Ya, ini adalah tempat penyimpanan data di cloud kalian nantinya. Ada Google Drive, Dropbox, AWS S3 gitu ya. Jadi semua file kalian itu sebenarnya disimpan di server data centernya, bukan di laptop. Ya, jadi itu lebih ini lagi, lebih simpel lagi di dalam teknologi berkembang saat ini. Nah, kemudian juga dalam teknologi berkembang kita ada istilahnya digital twin. Ya, jadi secara sederhana digital twin ini adalah gambaran atau kembaran digital dari objek fisik di dunia nyata. Artinya suatu mesin atau gedung atau kendaraan bahkan kota itu dibuat versi virtualnya di komputer. Nah, model digital ini sebenarnya bukan hanya gambar atau simulasi gitu, tetapi terhubung dengan objek keaslian secara real time. Jadi ketika objek asli berubah, maka model digitalnya juga ikut berubah. Jadi banyak teknologi yang sudah mendukung konsepnya dari digital twin, seperti IoT. IoT itu kan sensornya dipasang pada objek fisik untuk mengirimkan data ke sistem digital. Nah, kemudian ada cloud computing. Nah, itu salah satu digital twin. Ya, data dari sensor biasanya disimpan di dalam cloud server. Kemudian juga ada machine learning (AI). Ya, itu AI itu kan digunakan untuk menganalisis data, memprediksi, bahkan melakukan optimasi dari sistem. Kemudian ada simulasi atau visualization, ya, untuk melakukan proses simulasi atau visualisasi. Misalkan teman-teman mau membangun atau melihat model 3D dari mesin atau bangunan itu bisa. Ya. Jadi banyak sekali yang sudah kita gunakan saat ini tanpa kita sadari gitu ya. Nah, kalau di dunia nyata apa? Industri pesawat kayak aerospace itu perusahaan NASA itu menggunakan digital twin untuk monitor mesin pesawat gitu ya. Itu yang paling ini. Kemudian ada beberapa smart city seperti Singapura. Nah, itu Singapura juga sudah memiliki model 3D-nya. Kemudian kalau dari sisi pabrik itu juga banyak mesin-mesin produksi itu sudah memiliki digital twin-nya juga. Gitu ya. Nah, kemudian teknologi apa saja yang digunakan untuk membangun sebuah digital twin? Ya, sebenarnya jadi intinya digital twin ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan gabungan beberapa teknologi modern, gitu, seperti IoT, gitu ya. Kemudian ada cloud computingnya, ada AI-nya sama XR-nya. Nah, IoT ya itu sensor yang dipasang pada objek fisik gitu kan, untuk mengumpulkan data secara terus menerus. Nah, biasanya sensor ini biasa akan mengukur banyak hal, ya, tergantung informasi atau kegunaannya seperti apa, seperti mungkin suhu, gitu, tekanan, kecepatan, lokasi dan segala macam. Nah, data dari sensor ini biasanya akan dikirim ke sistem digitalnya sendiri, ya. Jadi contoh nyatanya tadi apa, mesin pabrik gitu aja dipasang sensor untuk apa? Memantau suhu mesinnya. Kemudian dia dipasang sensor untuk melihat getaran mesinnya. Kemudian dia akan melihat sensor untuk melihat kecepatan produksinya. Nah, gitu. Nah, jika terjadi sesuatu yang tidak normal dalam artian sensor yang mengirimkan itu,
Nah, sistem ini biasanya akan langsung memberikan peringatan. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang nama cloud computing. Nah, setelah data tadi yang dikirim dari sensor IoT, data tersebut itu disimpan dan diproses. Nah, di sini cloud computingnya digunakan. Jadi cloud itu memungkinkan melakukan proses penyimpanan datanya dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian akses datanya bisa dari mana saja, gitu ya. Nah, contohnya apa ya? Misalkan di pabrik modern lah, gitu ya. Ada ribuan sensor menghasilkan data yang setiap detik. Data ini kan disimpan di cloud untuk dianalisis dan dipantau, gitu ya. Kemudian ada yang namanya teknologi AI. Ya, AI biasa kita gunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan oleh digital twin. Ya, kita bisa melihat polanya, ya, kita bisa melakukan prediksi, bahkan kita bisa memberikan rekomendasi. Gitu ya. Ya, kalau di contohnya apa di dunia penerbangan, ya, itu kita bisa melakukan kapan mesin ini perlu diprediksi sebelum rusak. Harusnya seperti itu. Ya, artinya kita bisa memprediksi maintenance-nya dari AI-nya. Kemudian ada extended reality, XR-nya. Nah, kalau XR ini, extended reality itu bergabungnya beberapa teknologi seperti VR, gitu ya, virtual, atau AR, augmented reality, kemudian mixed reality. Nah, sebenarnya XR itu sendiri digunakan untuk memvisualisasikan objek digital secara lebih realistis. Itu untuk XR sendiri, gitu ya. Kemudian dari dua bagian utama tersebut sebenarnya ada dua bagian lagi, ada yang namanya physical twin. Kemudian ada yang namanya digital twin. Kalau physical twin artinya apa? Objek nyata di dunia fisiknya. Gitu ya. Jadi dalam slide itu ya tertulis ada yang namanya objek fisik, ada mesin pabrik, ada pesawat, mobil dan seterusnya. Kemudian prosesnya apa? Ada proses produksi dan seterusnya. Sistemnya apa? Ada sistem manufaktur, gitu, ada sistem transportasi dan energi. Jadi physical twin ya, itu merupakan gambaran dunia nyata yang menghasilkan data. Kemudian ada yang namanya di tengah gambar itu ada yang namanya data collection. Nah, di sini kan data collection ini data yang dikumpulkan dari objek fisiknya ya, menggunakan sensor tertentu, gitu ya, seperti IoT dan sebagainya tadi. Kemudian juga ada yang namanya proses berikutnya digital twin. Nah, di sisi kanan gambar itu sebenarnya digital twin. Dia model virtual dari objek fisiknya. Ya, memang jadi benar-benar hampir menyerupai gitu ya. Kemudian dia masuk ke bagian information dan decision. Artinya apa? Setelah data dianalisis, sistem tadi bisa memberikan informasi, rekomendasi, bahkan membantu sebuah keputusan. Nah, selain cloud computing, kita ada yang namanya edge computing. Nah, kalau edge computing ialah teknologi yang memproses data di dekat sumber data atau perangkatnya. Bukan semuanya dikirim ke cloud terlebih dahulu, enggak. Artinya apa? Komputasi yang dilakukan di edge seperti sensor IoT tadi, gitu ya, itu bisa dilakukan di edge. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi delay, latensi. Kemudian juga dia akan mempercepat responnya, ya, gitu ya. Itu untuk edge sendiri, gitu ya. Kemudian dengan edge computing, data diproses tadi itu langsung di komputer mobilnya, sehingga mobil tadi bisa langsung mengerem atau menghindari. Ya, itu untuk edge computing. Ya, apa perbedaan jadi dari edge dan cloud computing gitu kan? Ya, perbedaannya yang pertama, cloud computing itu memproses data dilakukan di server pusat data center gitu ya. Sehingga kalau edge computing itu melakukan pemrosesan data dilakukan dekat dengan sumber data. Jadi perbedaannya cukup jauh. Gitu ya. Nah, ini beberapa perbedaan. Jadi kesimpulan apa? Ya kalau cloud itu ya dia kuat untuk penyimpanan dan analisis data besar. Kalau edge ya dia kuat responnya cepat. Kemudian pemrosesannya lebih real time. Selain edge computing, kita juga ada yang namanya IoT. Nah, jadi IoT ini ya, jaringan perangkat fisik itu yang saling terhubung melalui internet. Nah, dia juga dapat mengirim serta menerima data secara otomatis. Ya, biasanya sih kalau perangkat IoT ini dia punya sensornya, kemudian dia punya software atau koneksi jaringan. Nah, jadi perangkat itu bisa berkomunikasi tanpa campur tangan dari manusia.
Nah, kemudian ada 4 elemen utama IoT gitu ya. Yang pertama itu sensor gitu ya. Dia tugasnya untuk melakukan proses pengumpulan data. Kemudian ada namanya konektivitas atau komunikasi, ya biasanya mengirimkan data ya melalui jaringan. Kemudian dia juga bisa melakukan proses analisa data, ya, memproses atau menganalisis data. Dan terakhir itu adanya interface, jadi menampilkan informasi ke pengguna. Nah, ini konsep IoT yang ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat diagram yang ada gitu ya, terlihat IoT ini sebagai pusat dari jaringannya yang menghubungkan beberapa perangkat di berbagai sektor. Gitu ya. Kalau kita lihat contoh penggunaan IoT pada gambar itu ada yang dari industri, ya artinya pabrik, ya tadi kita bilang sensor, suhu, kemudian di IoT-nya transportasi itu juga banyak digunakan di pesawat, kapal, rata-rata sudah menggunakan IoT untuk yang modern. Kemudian ada IoT di smart city, ya beberapa lampu lalu lintas itu sudah bisa digunakan IoT. Nah, kemudian ada IoT untuk di rumah dan gedung, biasa disebut smart home, gitu, ada lampu otomatis gitu ya. Kemudian kamera keamanan, CCTV. Nah, kemudian yang paling booming juga saat ini ada IoT pada perangkat mobile, ya smartwatch gitu ya, smartphone dan segala macamnya. Kemudian ada data center dan cloud gitu ya. Jadi semua data tadi dikirimkan ke server atau cloud untuk disimpan dan dilakukan proses analisis. Nah, alurnya seperti apa sistem pada IoT? Ya, dia bekerja di 3 tahapan utama. Yang pertama dia collect data. Artinya apa yang kita sudah bicarakan sebelumnya, bahwa data itu dikumpulkan melalui berbagai macam sensor atau alat komunikasi dari IoT-nya sendiri. Ya. Kemudian setelah itu sudah di-collect datanya, dikumpulkan, terus dia mengirimkan data, mentransfer data. Ya. Dikirim melalui apa? Ada IoT Hub atau IoT Gateway. Setelah itu proses berikutnya itu dikirimkan lagi ke bagian analisis dan tindakan, take action-nya. Ya, kemudian data tadi dianalisis gitu ya melalui user interface, entah itu aplikasi di smartphone atau komputer gitu ya, atau analisis data, backend dan segala macamnya. Ya, kemudian ada teknologi berikutnya, ada robotic process automation. Ya, jadi teknologi yang menggunakan software robot. Nah, ini sudah banyak juga. Ya, kita menggunakan boot. Artinya apa? Boot ini kan untuk meniru pekerjaan manusia di komputer secara otomatis. Ya, ya biasa kalau kita menggunakan RPA ini kan semua proses itu biasa dilakukan otomatisnya oleh bot. Artinya apa? Pekerjaan kita bisa menjadi lebih cepat ya. Kemudian ketika kita bicara bot atau robot, dia mengurangi kesalahan dari yang bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian juga yang namanya robot itu bisa mengerjakan banyak tugas yang berulang. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian mengidentifikasi proses yang cocok untuk robot RPA gitu ya, robot process automation gitu ya. Ya, sebenarnya agar RPA ini efektif digunakan, proses itu yang dipilih biasa memiliki beberapa karakteristik gitu ya. Eh, yang pertama itu biasa karakteristiknya berbasis aturan atau rule based. Ya, sebenarnya proses itu memiliki harus ada aturan yang jelas dan tetap gitu ya. Jika datanya lengkap, prosesnya lanjut gitu ya. Kalau data tidak lengkap, artinya prosesnya akan ditolak. Kemudian prosesnya berulang, repetitif gitu ya. Ya, pekerjaannya berulang-ulang. Kemudian input dan outputnya di RPA itu harus jelas. Masukannya apa, kemudian hasilnya juga harus jelas. Yang keempat, karakteristiknya itu volumenya tinggi. Jadi proses yang dilakukan dalam RPA itu jumlahnya besar. Sehingga otomatisasinya itu akan sangat berkurang. Ya. Ya. Ada perbedaan antara RPA, kemudian ada APA sama AI. Ya, RPA ini kan robotic process automation gitu ya. Jadi teknologinya otomatisasi. Ya, tugasnya yang berulang seperti kita pakai software boot. Ya, biasanya digunakan untuk pekerjaan rutin, basisnya aturan. Kemudian ada AI. AI ini kan teknologi yang membuat komputer ini meniru kecerdasan dari manusia. Ya. Kemudian ada intelligent process automation.
Jadi ini API ini gabungan antara RPA dan AI. Artinya apa? RPA itu melakukan otomatisasi proses, AI memberikan kecerdasan dan analisis. Nah, sehingga sistem ini bisa otomatis sekaligus pintar dalam mengambil keputusan. Nah, contohnya apa penggunaan RPA? Ya, ada untuk proses rekrutmen. RPA itu bisa membantu proses rekrutmen. Dia bisa membantu proses mengumpulkan CV, gitu, mengklasifikasikan lamaran kerja, gitu. Kemudian dia bisa melakukan proses penyaringan kandidat. Kemudian di dunia kesehatan, RPA itu biasanya untuk apa? Bisa untuk melakukan proses manajemen obat, gitu ya. Kemudian bisa juga melakukan proses pembayaran pasien. Kemudian juga bisa melakukan pengelolaan data pasien. Tujuannya apa? Untuk mempercepat layanan kesehatan. Nah, kemudian di sisi retail, ya RPA ini kan bisa memanage inventory. Kemudian sebagai pengingat melakukan proses penagihan pelanggan. Ya, jadi lebih cepat dan minim kesalahan. Nah, di bagian banking, ya RPA ini sering digunakan untuk pembukaan rekening. Kan sudah banyak ya bank-bank sekarang, kita nggak perlu ngantri lagi. Kemudian proses dan verifikasi data pelanggan itu juga bisa dilakukan. Ya, kemudian di dunia akunting, ya RPA itu bisa membantu dalam melakukan proses invoice, gitu ya. Kemudian rekonsiliasi data keuangan, kemudian closing laporan keuangan, gitu ya. Ya, kemudian ada istilahnya quantum computing. Ya, jadi kalau quantum computing itu ialah teknologi komputasi yang menggunakan prinsip mekanika kuantum, gitu ya. Untuk memproses datanya jauh lebih cepat dibandingkan komputer biasa. Jadi perbedaannya kalau komputer klasik itu dia menggunakan bit. Nah, bitnya ini hanya memiliki nilainya 0 dan 1. Nah, kalau komputer kuantum namanya qubit. Ya, biasanya ya, berada pada 0, 1 atau keduanya sekaligus. Ya, itu namanya superposisi. Ya. Nah, karena itu biasanya komputer kuantum ini dapat memproses banyak kemungkinan secara bersamaan. Ya, jadi sehingga dia lebih cepat. Nah, ini perbedaan bit dan qubit gitu ya. Nah, bit ini kan komputer klasik gitu ya. Nah, dua nilai 0 dan 1. Kalau quantum computing ya qubit yaitu nilainya ada 0, 1, bahkan 0 dan 1 itu bisa secara bersamaan. Ya, jadi ada istilah namanya superposition untuk 0 dan 1 secara bersamaan. Nah, dua sifat penting dalam quantum computing superposition ini, kemudian ada istilahnya entanglement gitu ya. Nah, superposition ini qubit dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Nah, ini memungkinkan kita bisa melakukan perhitungan secara paralel ya. Kemudian entanglement ya dua qubit dapat saling terhubung kuat ya, sehingga perubahan qubit ini akan mempengaruhi qubit lainnya. Kemudian ada yang tadi kita bilang ada kuantum, ada klasik. Ya, jadi kuantum dan klasik computing ini memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan proses data. Ya. Pada komputer klasik, informasi itu disimpan menggunakan bitnya 0 dan 1. Sebaliknya, seperti kita ketahui bahwa komputer kuantum itu menggunakan 0, 1, bahkan keduanya secara bersamaan. Nah, dari sisi komputasi, kekuatan komputer kuantum ini dapat meningkat secara eksponensial. Sering bertambah jumlah qubitnya. Gitu ya. Nah, berdasarkan apa? Ya, transistor yang dimiliki, gitu, the number of transistor. Kemudian namun komputer kuantum juga bisa memiliki tingkat kesalahan yang relatif tinggi. Kenapa seperti itu? Karena biasanya harus dijalankan pada suhu yang sangat rendah agar dia fungsinya baik, gitu ya ini. Nah, kemudian dalam komputer klasik ya tetap bisa menjadi pilihan utama kita gitu untuk kebutuhan komputasi tapi sehari-hari. Artinya apa? Seperti menjalankan aplikasi gitu ya. Kemudian mengelola dokumen, ya, kemudian melakukan browsing di internet itu lebih stabil dan praktis juga sebenarnya pakai classic computing. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya AI. Nah, AI ini kan teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer itu bisa meniru kemampuan kecerdasan manusia.
Melalui AI, ya, komputer ini dapat melakukan berbagai tugas yang biasa membutuhkan kemampuan manusia, seperti dia bisa memahami bahasa, dia bisa mengenali suara, melihat dan mengenali objek, dan seterusnya. Nah, beberapa contoh penerapan AI itu seperti NLP, pemrosesan bahasa alami, gitu ya, natural processing, gitu ya, pengenalan suara, mesin vision, ya, untuk itu. Nah, kemudian dari sisi hardware, AI sering menggunakan chip atau GPU-nya performanya tinggi. Ya. Nah, Nvidia biasa ada itu yang pakai, tapi levelnya sudah yang sangat tinggi, gitu ya. Memang dirancang untuk memproses jumlah data yang besar. Mungkin serinya H100 gitu, H800 itu seri Nvidia-nya untuk AI ini. Ya, jadi secara umum sebenarnya cara kerja AI ini ya memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk di training datanya. Ya, dia akan mempelajari hal tersebut, menemukan pola dan hubungannya atau korelasinya, kemudian dia baru menggunakan informasi yang sebelumnya itu untuk melakukan proses prediksi atau klasifikasi, atau juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Pemrograman sistem AI sebenarnya berfokus pada beberapa kemampuan kognitif, ya, selain untuk meniru cara berpikirnya. Ya, yang pertama itu ya learning, gitu ya, ya, kemampuan untuk mempelajari datanya. Kemudian ada yang namanya reasoning, jadi dia kemampuan AI untuk melakukan penalaran atau mengambil keputusan berdasarkan data learning tadi. Ya, kemudian dia bisa melakukan kemampuan yang namanya self correction, artinya AI itu ya untuk memperbaiki kesalahannya bisa secara mandiri. Jadi sistem AI itu dapat melakukan evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian kemampuannya itu creativity, ya, dia bisa menghasilkan ide, gitu, kemudian menghasilkan solusi, bahkan konten-konten baru juga bisa dilakukan sama AI. Gitu ya. Nah, selain itu sebenarnya dalam pengembangannya AI juga terdapat beberapa aktivitas penting, ya, yang tidak kita sadari, seperti membuat algoritma, memilih algoritma yang tepat, gitu ya. Kemudian ide-ide konten itu hasil dari pembelajaran sistem AI-nya. Nah, kemudian apa perbedaan antara AI, gitu ya, machine learning dan deep learning? Ya, kalau AI ini kan konsepnya paling luas, gitu ya. Jadi AI ini adalah teknologi yang memang dirancang untuk membuat komputer atau mesin mampu meniru kecerdasan manusia. Nah, kalau machine learning itu bagian dari AI. Fokusnya pada kemampuan sistem tersebut untuk belajar dari data secara otomatis, tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugasnya. Jadi machine learning biasanya akan menggunakan berbagai macam algoritma untuk menemukan pola dalam data dan membuat prediksinya. Itu untuk machine learning. Kemudian ada istilah namanya deep learning. Nah, kalau deep learning ini cabang dari machine learning lagi. Artinya apa? Yang menggunakan jaringan saraf tiruan, ya, dengan banyak lapisan pemrosesan data tadi. Nah, jadi deep learning ini sebenarnya mampu memproses data yang jauh lebih kompleks lagi, ya, seperti gambar, gitu ya, kemudian suara, bahkan teks bebas. Nah, ya, jadi teknologi biasanya membutuhkan data dalam jumlah yang sangat besar atau big data, bahkan jutaan data, gitu ya. Nah, dalam perkembangannya, ya, perkembangan AI itu para peneliti itu biasanya membaginya menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu ada ANI, gitu ya, AGI dan ASI. Ya, jadi ketiga jenis ini menggambarkan tingkat kemampuan kecerdasan mesinnya, ya, dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Nah, kemudian yang pertama kita bahas ANI, gitu ya, Artificial Narrow Intelligence. Nah, ini bentuk AI yang paling umum digunakan saat ini. Ya, dia dirancang untuk melakukan tugas tertentu secara spesifik. Misalnya mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, kemudian melakukan rekomendasi film. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya chatbot, gitu ya. Kemudian sistem rekomendasi Netflix atau Spotify, kemudian Google Assistant, nah, itu menggunakan ANI. Kemudian ada yang namanya yang kedua, Artificial General Intelligence. Artinya apa? Konsep AI-nya yang memiliki kemampuan berpikir dan memahami berbagai tugas seperti manusia.
Nah, sebenarnya sistem yang nomor 2 ini tidak hanya terbatas pada satu tugas, tapi mampu belajar. Jadi dia memahami, menyelesaikan juga berbagai jenis masalahnya. Nah, hingga saat ini, Agi ini masih berada pada tahapan penelitian, jadi belum benar-benar terwujud dalam prakteknya gitu ya. Yang ketiga, artificial super intelligence, ASI gitu ya. Ya, tingkat kecerdasan buatnya kalau kita lihat super, ya artinya apa? Dia sudah bisa melampaui kecerdasan manusia dalam semua bidang, termasuk dari sisi kreativitas, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang kompleks. Nah, gitu. Jadi secara sederhana sebenarnya perkembangan AI ini dapat dilihat dari atau dilihat sebagai tahapan evolusi dari kecerdasan mesin. Kita mulai dari yang pertama stage 1 ya, mampu menyelesaikan tugas spesifik, kemudian stage 2 dia mampu menyelesaikan seperti manusia, yang terakhir itu stage 3 ya, secara teoritis dia lebih cerdas daripada manusia ya, tapi saat ini teknologi AI yang digunakan di dunia nyata masih berada pada tahapan stage 1 gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, jadi untuk video kali ini saya akhiri sampai sini ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa melalui jalur pribadi atau kirimkan pesan ke saya. Terima kasih.